Hai, kenalin, aku Nadia, seorang siswa sekolah menengah atas yang kini menempuh semester akhir. Kehidupanku layaknya remaja pada umumnya, namun sedikit berbeda. Hal ini lumrah terjadi, apalagi di kota-kota besar. And this is my story. Sudah menjadi hal biasa ketika aku tidak menemukan siapapun di rumah setiap pagi. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya, termasuk ibu dan ayahku. Aku biasanya berangkat sekolah dengan temanku yang menjemput setiap pagi. Ini Rosa, sahabatku sejak kecil. Dulu aku selalu bersamanya. Namun sejak memasuki SMA, kami sudah jarang sekali bersama karena aku memilih untuk mencoba bergaul dengan yang lain. Namun begitu, Rosa selalu menasihatiku tentang semua hal, terutama pergaulanku di sekolah. Ya memang, pergaulanku kini semakin di luar kendali. Aku terbiasa merokok, bolos, membuli, tidak mengerjakan tugas, dan seringkali memaksa orang lain untuk mengerjakan tugas-tugasku. Bahkan, tak segan aku memalaknya. Mana setoran hari ini? Katanya ke kantin. Setoran ada nih. Kita ketahuan kayaknya. Iya. Ini lumayan banget. Ini. Ambil lagi semuanya. Sini. Ambil lagi. Udah mana? Ya, udah cukup nih. Udah rasa sini. Ini Bu Wahyu, guru BK yang terkenal bawel dan galak di sekolah. Guru yang selalu memarahi kami, bahkan tidak segan untuk menjewer atau mencubit. Entah ini kebetulan atau memang takdir seorang guru BK, Bu Wahyu adalah guru yang selalu melihat kenakalan-kenakalanku di sekolah. Ya, sangat menyebalkan bukan? Makanya, gak heran aku menjadi siswa yang seringkali berurusan dengannya. Ini ayahku. Semenjak di PHK, ayahku menjadi seorang yang pemalas. Dan ibuku layaknya ibu rumah tangga. Kesehariannya memang mengurusi rumah, seperti mencuci, mengepel, dan lainnya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, selain malas,
Ayahku sering mabuk-mabukan bersama temannya. Ia seringkali membawa temannya untuk mabuk bersama di rumah. Sejak di PHK, ayahku memang menjadi pribadi yang berbeda. Enggan mencari kerja, suka mabuk, dan sering marah tanpa sebab. Kamu kenapa sih macam itu ya? Gak bisa kamu dobrak ya? Kenapa kamu? Kamu kenapa di bawah? Sampai suatu ketika, aku mendapat kabar bahwa ayahku menjadi korban begal dan tabrak lari. Dan pada akhirnya tidak terselamatkan. Dan itu menjadi pukulan yang berat bagiku, walaupun ayahku sering melakukan kekerasan terhadap aku dan ibu. Hari pun berlalu, semenjak kepergian ayah. Aku memang sempat tidak masuk sekolah beberapa hari. Namun hari ini, aku mulai masuk sekolah kembali. Kapan sih tobatnya? Namamu ini udah semua. Seperti biasa, aku datang terlambat. Dan ya, Bu Wahyu selalu siap menyambut siswa-siswa yang datang terlambat. Namun, aku sudah terbiasa, sehingga tidak begitu menghiraukannya. Aku masuk ke kelas tanpa segan, meski terlambat, karena semua orang sudah terbiasa dengan sikapku ini, dan seringkali datang terlambat ke kelas. Kita lanjutkan saja pelajarannya. Silakan kalian buka buku pakainya halaman 73 ya. Secara tiba-tiba, Bu Wahyu masuk ke kelasku dan meminta izin kepada Ibu Widya untuk membawaku ke ruangan BK. Sepertinya ada salah Entah apa yang akan dia lakukan. Siapa Bu maksudnya? Itu Nadia. Ibu mau bawa dia ke ruang BK. Kayaknya ibu nggak bisa ngurus lagi ya. Boleh ya Bu, saya bawa Nadia ini. Sampai di ruangan BK, Tahu nggak kenapa ibu bawa kamu sini? Bu Wahyu mempersilahkanku untuk duduk Kamu itu punya dan banyak kemudian pelanggaran di sekolah ini. menjelaskan Mau semua ibu tidak tahu? laporan-laporan atas pelanggaran yang selama ini aku lakukan di sekolah. Malah. Ibu nggak tahu lagi harus bilang apa sama kamu. Yang serius kalau jawab. Misi Bu. Iya Bu. Untung Ibu Widya datang. Capek saya dengerin masalahnya Nadia ini. Kayaknya cuma Ibu Widya aja yang bisa ngomong sama
anak ini. Saya mau pergi. Ngomong sudah. Nyerah saya sama anak ibu ini. Bu Widya mulai mengajakku bicara. Ia menanyakan semua hal tentang sikapku di sekolah selama ini. Dan ternyata Bu Widya tahu tentang semua pelanggaran-pelanggaran yang selama ini aku lakukan. Ia memperhatikanku dari jauh. Tentunya dengan sikap yang lemah lembutnya, aku akhirnya menceritakan semua hal yang terjadi padaku dan alasan-alasan mengapa aku melakukan semua itu. Aku mengobrol cukup lama dengannya. Entah mengapa aku sangat nyaman ketika aku bercerita dengan Ibu Widya. Mungkin karena aku melihat ketulusan dan kesabaran yang Ibu Widya lakukan padaku. Ibu Widya juga memberiku nasihat-nasihat yang akhirnya mampu menyadarkanku tentang semua hal yang ternyata selama ini adalah hal-hal negatif yang akan berdampak buruk kepada masa depanku nantinya. Setelah percakapan itu dan bercerita sangat lama, berkat ketulusan, kesabaran, dan kelembutan hati Bu Widya, akhirnya aku bertekad untuk merubah diri menjadi seorang yang lebih baik lagi ke depannya. Aku bertekad untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi dan meninggalkan semua pergaulan-pergaulan yang dapat merusakku dan masa depanku. Dan itulah kisahku, kisah seorang remaja di sekolah dengan pengalaman-pengalamannya. Aku cuma mau bilang, masa remaja itu masa yang seharusnya kamu ukir dengan memori kenangan indah dan prestasi. Ketika keluargamu ternyata tidak memberikanmu kehidupan yang baik, kamu tidak harus mengikuti arusnya. Jadilah seseorang yang mencintai diri sendiri dan bangun kebanggaan untuk dirimu sendiri dan orang sekitar. Teruslah berperilaku baik dan belajar dengan tekun untuk prestasi. Jangan lah. Jadi banget. Iya, hati.